harmoni antara yang penuh nilai budaya dan makna. Untuk alasan saya mengambil foto ini, saya memilih foto ini karena ingin memperlihatkan bagaimana proses penenun tradisional, bagian dari identitas budaya yang kaya, dan saya sendiri ingin memperlihatkan sisi manusia serta kerja keras yang ada di balik kain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih waktu dulu untuk juri menilai, karena di situ ada deskripsinya kalau Bapak dan Bapak juri. Kalau ini ada pertanyaan boleh. Berarti diambil malam ya? Diambil jam-jam 5:30 Bapak. 5:30. Ya, pulang kampus. Laki Iya. menenun. Oke. Kalau tidak ada narasi tadi, ini tidak tergambarkan sebenarnya. Bingung. Nah, makanya kenapa sampai Pak Hendra sendiri bertanya ini sebenarnya jadi tahu benang ini. Jadi kayak sebenarnya visual yang mau diangkat kalau tidak ada narasi jadi tahu ini apa ini sebenarnya. Makanya juga kayak mungkin secara tema kalau tidak ada sih bukan tidak tergambarkan, maksudnya begitu kayak oke, kau sudah jelaskan tentang ini tentang foto kau ini tentang orang menenun, cuman fotografi itu bahasa visual yang harus orang baca juga kayak setelah orang melihat foto ini, oh iya dia mau angkat tentang ini, dia mau angkat tentang seorang penenun. Tapi sebelum itu itu perspektif sebelum kita baca narasinya gitu. Jadi kayak kedepannya mungkin saran kalau misalnya jadi itu mungkin kamu ini yang bakalan jadi mungkin perwakilannya antropologi, perwakilannya Sultan untuk di Pekseminas terkait selama saya ikut lomba foto. Biasanya itu di lomba memang yang di Gracia pertama itu tema dulu tuh, temanya apa? Sudah pas kita dapat temanya, itu kita cari visualnya. Ini visualnya seperti apa? Oke, kita sudah dapat visualnya seperti ini. Kayaknya saya foto sebegini supaya terlihat mungkin budayanya, terlihat aktivitas manusianya. Setelah itu ada PR kita lagi sebagai fotografer. Yang membedakan kita fotografer dengan orang yang mendokumentasi gitu. Yang mendokumentasi itu dia foto ini yang membuat ini budaya ini dia foto, tapi yang buat kita beda itu fotografi itu seni melukis saya. Jadi kayak selain orang mendokumentasi ada seninya di dalam gitu. Ada komposisi teknik atau angle yang harus kita perhitungkan supaya jadi seni. Karena kita fotografi itu secara definisi kita sudah paham kalau fotografi itu seni melukis saya. Jadi kayak selain kita foto, PR kita itu bagaimana buat ini foto jadi unik. Setelah orang lihat ini foto kayak ini orang menenun. Tapi bagaimana bisa jadi orang menenun begini modelnya gitu. Entah angle-nya kau ambil dari bawah, angle-nya kau ambil dari atas, itu terkadang orang bakalan paham. Dia ambil dari atas mungkin karena dia mau memperlihatkan betapa susahnya orang-orang menenun ini di era sekarang. Karena antara atas dengan bawah itu punya makna beda gitu. Dia ambil dari bawah, dia mau memperlihatkan ke orang menenun itu harus diangkat gitu. Harus diangkat lagi
di kalangan era sekarang yang mulai mungkin terlupakan gitu. Jadi kayak hanya angle saja itu terkadang diperhitungkan. Kalau sesuai pengalaman kalau ikut rumah foto terkadang begitu. Jadi kedepannya kamu sudah dapat mungkin dari komposisinya yang karena menurut dari pandanganku kalau menjual open poi itu sudah banyak orang notice dan saya mau mengambil foto yang jarang dinotis masyarakat, tapi sebenarnya itu ada, itu orang lakukan untuk menjaga tradisi, menjaga budaya mereka sehari-hari, apalagi demi untuk menyambung hidup keluarga. Jadi makanya saya memilih foto ini untuk saya tampilkan di lomba. Itu saja dari saya. saja supaya ke depan kita lebih baik lagi gitu. Kayak mungkin tadi Pak Hendra sudah komen terkait visualnya, ada apa sebenarnya yang ada di lapangan. Ini saya mau komentari terkait segi penulisan sama segi pengambilan gambarnya. Dengan beberapa lomba yang saya ikuti itu penulisan terkadang sangat mempunyai bobot sendiri juga untuk penulisan. Jadi kayak terkadang kita harus hati-hati untuk menulis apa yang di visual. Contoh saja yang kemarin lombanya seni Untan, secara visual juri bilang kalau visual foto itu bagus, bahkan tidak ada yang sama kayak fotoku, cuman kesalahannya di penulisan. Kesalahannya di penulisan, bahkan saya anggap itu mungkin dia terlalu fatal karena ini kategori seni, cuman ternyata fatal sekali sampai masuk di 3 besar peserta lain. Cuman salahnya di situ, di penulisan, dari judul, dari deskripsi itu ternyata harus disinkronkan dengan visualnya kita. Contoh kayak yang kau tulis kayak menjaga kehidupan keluarga gitu. Kehidupan keluarga itu kayak ya sudah, visual kehidupan keluarga itu seperti apa, itu harus kau gambarkan di visualmu yang harus yang kau gambarkan juga di visualmu. Contoh, mungkin kalau menggambarkan keluarga, mungkin di situ ada istrinya atau ada anaknya yang sedang bantu-bantu juga. Itu bakalan masuk. Kalau kau bilang itu kehidupan keluarga di fotomu. Entah tidak tahu ini mungkin kerabatnya atau keluarganya atau malah tetangganya. Tidak. Kau harus tegaskan di. Kalau tadi kau bilang ini mungkin sesama. Pada kali ini saya lihat ini itu jual mangga, tapi tidak kelihatan. Gitu. Jadi kalau dari saya itu Ina yang memikul dagangannya itu bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi sebagai salah satu jejak budaya yang berjalan di kota kita. Nah, di sini saya ambil ini di Palu Plaza di Palu Barat. Jadi saat semua orang jualnya sudah bukan pakai pikul-pikulan itu, sudah dengan motor, tapi ini masih ada yang mempertahankan dengan memikul itu. Jadi Ina itu jadi simbol bagaimana budaya tetap bergerak dan bertahan melalui aktivitas sederhana yang diwariskan dari waktu ke waktu. Sekian. Kau ambil ini Ina yang ikut menua dengan sekitarnya, itu bisa jadi, bisa masuk. Entah tadi ada sini terlihat tulisan VR yang sudah jarang di jalan, terus bangunan tua dengan pekerjaan yang masih begini, itu bisa masuk kalau kau ambil terkait Ina yang ikut menua dengan entah sekitarnya atau dengan kawasannya, bisa jadi. Cuman kalau kau mau ambil Ina-inanya toh, kita pernah dengar Om Basri
bilang begini kayak kalau kau mau fotomu bagus, kau harus dekat dengan objek atau subjek gitu ya. Jadi kayak lebih dekat kau dengan subjek atau dengan objek pasti bakal lebih bagus fotomu. Jadi kayak makanya tadi Pak Hendra katakan kenapa dari belakang. Di sini sudah bisa ditahu kalau kau cuma kelo dia ini. Cuma kau kelo dia ini. Tidak kau entah kau izin atau minta maaf karena sudah difoto, itu pasti tidak ada karena sudah tergambarkan dari visual. Terus kalau itu sih sebenarnya sudah bagus, kayak sebenarnya tidak masalah kau ambil dari belakang, cuman itu salah sudut pandang saya kalau sebenarnya semua sih kenapa hitam putih, kenapa angle-nya seperti ini tergambarkan. Tema. Jadi teman-teman pahami dulu temanya itu seperti apa. Setelah teman-teman dapat yang teman-teman harus pikirkan itu visualnya harus seperti apa. Balik lagi ke perbedaan kita sebagai fotografer dengan orang yang hanya mendokumentasikan gitu ya. Jika mendokumentasikan ya sudah, dia dapat temanya, dia foto. Cuman kita beda, fotografer itu setelah kita dapat tema, oke, visual saya akan foto ini. Nah, kedepannya selanjutnya itu teman-teman harus pikirkan nilai seninya itu di mana. Entah teman-teman explore angle-nya, tekniknya, komposisinya, itu yang membedakan kita dengan yang hanya mengambil dokumentasi, gitu. Terus cari perspektif atau sudut pandang yang unik, gitu. Kayak temanya ini, saya mau ambil visualnya ini. Misalnya tadi ini budaya dan kehidupan, saya mau ambil contoh orang. Tadi ada yang menenun, saya mau foto orang menenun. Tapi bagaimana ada nilai seninya, gitu. Entah dia dikelilingi dengan kainnya sambil menenun, gitu. Itu komposisi yang sudah cukup kuat menjelaskan, gitu. Jadi kayak ada yang membedakan terus unik. Itu terkadang kalau saya ikut lomba itu terkadang yang dinilai, yang dilihat. Kalau misalnya cuma kayak foto, foto orang menenun, foto itu bakal biasanya di skip juri biasanya. Makanya yang kita cari itu seninya. Karena secara definisi kita fotografer itu orang yang seni melukis cahaya. Secara definisi kayak sedang kita mengambil gambar harus ada seni yang kita masukkan, ada dari angle, komposisi atau teknik.